konsep yang makanan yang jenis makanan yang tradisional atau modern, atau yang konsep yang restoran atau yang kafe, dan juga ada yang cepat saji atau yang healthy, yang sehat. Jadi itu yang harus tips yang pertama yang harus dimiliki seorang untuk menjadi pengusaha kuliner. Tips yang kedua adalah merencanakan bisnis dan anggaran. Ini juga yang harus, karena ini juga penting, karena rencana bisnis itu mencakup misi visi ini ada tujuan kita. Tujuan kita itu bisa terarah dengan kita mempunyai visi. Jadi yang kita arahkan itu jadinya punya tujuan yang pasti. Yang kedua adalah target pasar. Target pasar ini juga sangat penting. Kenapa target pasar penting? Karena kita bisa mengetahui mana sih target yang akan kita tuju, ya kan? Mana dari apakah target itu ada dari anak-anak, dewasa, atau orang tua. Jadi kita harus juga mengetahui mengenai target pasar yang akan kita tuju. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Ini semua juga penting ya, strategi pemasaran juga sangat penting karena karena bisa meningkatkan dengan kita mempunyai strategi pemasaran, kita bisa melihat pendapatan dan pengeluaran kita. Karena dari strategi pemasaran itu kita bisa melihat potensi konsumer yang kita tuju. Jadi ini juga harus kita miliki adalah strategi pemasaran. Dan yang kelima adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Kita juga bisa melihat bagaimana berapa sih sekarang kita olah itu, berapa sih yang harus kita pendapatan yang kita hasilkan, dan berapakah yang kita bisa dapat penjualannya itu. Karena bisa kita lihat karena kita sudah mempunyai target pasar dan mempunyai strategi pemasaran. Jadi semuanya itu berhubungan. Jadi dari akhirnya di sini dari perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua ini adalah anggaran. Anggaran ini juga harus kita milih dari awal. Karena awal itu anggaran itu kita harus bisa membeli bahan baku yang lebih berkualitas, yang bagus dan yang fresh, dan juga peralatan yang bagus, karena peralatan itu juga akan peralatan yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Ya juga ini juga sewa tempat lokasi. Dan juga ini juga lokasi mempengaruhi juga biaya-biaya yang kita perhitungkan, yaitu kan masuknya ke dalam anggaran. Dan gaji karyawan juga itu juga gaji karyawan berapa gaji karyawan yang akan kita berikan, dan berapa jumlah karyawan yang kita butuhkan, dan biaya operasional yang lain-lainnya. Dan tips yang ketiga adalah tentukan lokasi tempat usaha. Lokasi tempat usaha ini sangat penting karena lokasi ini harus, karena kalau kita sudah menentukan lokasi yang strategis, yang pas, itu kita bisa memprediksi atau memproyeksikan customer yang akan kita target yang kita capai. Apa lokasi yang kita harus pertimbangkan? Yang pertama adalah dari lokasi yang dekat dengan perkantoran. Yang pertama. Yang kedua adalah dekat perumahan. Yang ketiga adalah dekat hiburan. Makanya dengan itu, lokasi itu kita bisa melihat target pendapatan kita dengan lokasi yang kita menentukan lokasi yang tepat. Dan juga kita harus juga mempertimbangkan lalu lintas dan persaingan atau kompetitor. Lalu lintas maksudnya gini, lalu lintas yang
adik teman-teman sekalian membuka outlet di lokasi yang lalu lintasnya padat, atau juga maksudnya lalu lintas ini lalu lintas yang macet. Jadi kemungkinan juga orang juga mau ke lokasi itu, menuju lokasi itu, jadi orang males. Jadi itu juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman sekalian. Persaingan kompetitor, kompetitor juga kita harus mempertimbangkan persaingan dia ada di atau kompetitor itu. Ini juga kita pertimbangkan untuk mencari lokasi. Dan soal keamanan, karena keamanan ini kan yang kita ketahui kalau kita lokasi, kalau keamanan itu tidak aman, misal customer kita misalnya bawa kendaraan seperti motor, kalau tidak aman, kemungkinan tahu sendiri kan kalau sekarang ini motornya hilang. Jadi itu juga faktor yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian. Dan kenyamanan ini juga ketentraman di sekitarnya itu lokasi yang kita tuju. Tips yang keempat adalah kita menyiapkan peralatan dan bahan baku. Teman-teman juga harus peralatan ini harus yang kita sediakan harus yang berkualitas, karena mempengaruhi kualitas juga dan efisiensi produk kalau kita menggunakan peralatan yang berkualitas baik. Yang kedua adalah teman-teman juga harus membeli bahan baku yang fresh, bahan baku fresh dan yang berkualitas baik. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita memilih bahan baku yang berkualitas baik dan bahan baku yang fresh, pasti menghasilkan produk yang baik pula itu. Dan juga teman-teman juga harus untuk mengetahui kita kita melihat itu produk itu higienis atau tidak, kita dilihat dari logonya, ada di situ ada logo halal. Nah, logo halal itu nanti ada segmen pertanyaan. Ada segmen pertanyaan nanti ada segmen pertanyaan. Ingin cepet-cepet jadi pengusaha nih. Dari ininya gitu. Jadi dari aturan dari logo halal itu penting buat customer, karena itu menandakan produk yang dihasilkan itu adalah produk yang higienis, karena dari bahan baku, dari proses, dari penanganan dan penyajian itu sesuai dengan aturan MUI. Jadi semuanya itu, jadi kalau teman-teman sekalian ingin menjadi pengusaha kuliner, itu harus dicantumgi aturan MUI karena halal. Karena itu adalah kita menandakan produk yang kita jual itu produk yang higienis. Oke. Yang kelima adalah tips yang kelima, memulai rekrutmen karyawan. Karyawan yang harus kita rekrut itu adalah karyawan yang kompeten, yang profesional, yang sesuai kompetensinya. Jadi kalau kita karyawan yang kita posisikan sebagai koki, kita pilih jadi yang memang merekrut karyawan yang ahli di bidang koki, masak. Jadi sesuai dengan kompetensinya kalau kita merekrut karyawan. Dan